ke-76. Belajar cuek. Belajar cuek. Dia termenung di jendela kamarnya. Pikirannya menerawang jauh dan kemana-mana. Beberapa kali matanya melirik ke HP yang digenggam di tangannya. Menunggu? Iya, dia menunggu telepon atau paling tidak pesan dari Akal. Namun rasanya penantian itu sia-sia. Sejak dari semalam, sepulang dari panti asuhan hingga sore ini, dia tak mendapati motif telepon atau pesan dari Akal. Dia tersenyum kecut, menyadari harapannya hanya angan belaka. Jelas rasa Akal hanya untuk nihil, lalu untuk apa dirinya masih berharap. "Kamu mau nginep di sini, Dek?" tanya Pak Arga yang tiba-tiba datang menghampiri dia. Menyadari kehadiran kakeknya, dia segera menoleh dan memaksakan sedikit senyum demi menutupi kegalauannya. Walau bagaimanapun keadaan rumah tangganya, dia tak ingin Pak Arga tahu. Mungkin cukup dirinya dan Akal itu sudah cukup. "Enggak, Kek. Dia mau pulang hari ini juga," jawab dia menahan senyum di bibirnya agar tak sampai lenyap ketika mengingat tentang Akal semalam. "Ya, gak apa-apa. Gak baik juga anak perempuan kawa sudah nikah terlalu lama nginep di tempat lain sekalipun itu rumah kakeknya sendiri, rumahmu sendiri," nasihat Pak Arga. "Tapi kamu dijemput sama suami kamu, kan?" Dia tak langsung menjawab. Masih memikirkan jawaban untuk Pak Arga. Meskipun Akal sudah berpesan agar memberitahunya kalau sudah mau pulang, tapi entah kenapa dia merasa malas untuk memberitahunya setelah melihat sikap acuh dan cuek Akal untuk dirinya. "Dek, kok ngelamun?" "Iya, Kek." Dia segera menyudahi ngelamunnya. "Kamu dijemput, kan?" Dia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Pikirannya dilema, antara melawan rasa gengsi dan menjawab tak jujur pada pertanyaan Pak Arga. Setelah cukup berpikir, akhirnya dia berusaha melawan rasa gengsinya, setelah dirasa bohong itu tidak baik. "Iya, Kek. Kemarin Akal berpesan. Kalau mau pulang suruh kabarin dia, agar bisa dijemput." Jelas dia. "Oh, kalau gitu cepat telepon suamimu. Biar cepat dijemput dan gak kemalaman yang mau pulang," ujar Pak Arga penuh perhatian. Dia tersenyum sambil mengangguk. Lalu tangannya segera mengetik pesan untuk Akal, memberitahunya kalau dirinya sudah ingin pulang. Tak berapa lama pesan dari Akal masuk. "Oke." Dia mencebik ketika membaca pesan singkat dari Akal yang hanya berisi 2 huruf tersebut. Entah kenapa sampainya ke dia Akal seolah-olah begitu cuek. Dia duduk di kursi teras rumah untuk menunggu jemputan Akal. Tak perlu waktu lama, sebuah mobil tiba di halaman rumah Pak Arga. Dia mengernyit dan merasa tumben dengan Akal yang menjemput dirinya dengan mobil. Sebab biasanya Akal lebih suka bermotor. Namun tak lama keheranan dia terjawab saat seseorang yang keluar dari dalam mobil ternyata bukan Akak, tapi supir yang bekerja di rumah Akal. Dia tersenyum kecut. Jadi Akak menyuruh dirinya untuk memberitahu jika sudah ingin pulang agar bisa dijemput oleh supir rumahnya, bukan Akal sendiri. Lagi, dia merasa kecewa dengan Akal. "Silakan, Nona." Sang supir membukakan pintu mobil bagian belakang dan mempersilahkan dia untuk masuk. "Majikan Bapak, Akal kemana?" tanya dia sebelum masuk ke dalam mobil. "Kurang tahu, Nona. Tapi saat Tuan Gus menyuruhku untuk ngejemput Nona, dia sepertinya ingin keluar untuk terlihat dari pakaiannya yang rapi," jelas si sopir. Mendengar itu, rasa kecewa dia pada Akal semakin bertambah. Sambil masuk ke dalam mobil, dia kembali memikirkan hubungan rumah tangganya. Dan dia semakin sadar dari cara Akal kali ini, bahwa sikap Akal untuk dia bukanlah bentuk perhatian Akal sebagai suami untuk dia yang berstatus istrinya. Namun sikap Akal tak lebih hanya sekedar kewajibannya. Miris yang dia rasa mengingat tentang itu. Setelah tiba di rumah, dia segera masuk ke dalam kamar. Saat membuka pintu kamar, aroma parfum khas Akal meruak ke rongga hidung dia. Sehari tak berjumpa dengan Akal, dia sudah merasa rindu dengan Akal. Padahal hanya sehari. Apalagi selamanya, saat ia berpisah dan tak lagi menyandang istri dari Akal. Sebab jodoh tidak ada yang tahu,
Begitupun juga dengan Dea yang tak tahu sampai kapan berjodoh dengan Akal. Apalagi dilihat dari segi hubungannya dengan Akal tak seharmonis hubungan suami istri pada umumnya. Dea mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang kamar. Rapi dan bersih, bahkan saat kemarin terakhir keluar dari kamar tersebut masih berantakan. Dea tahu, dan sudah bisa menebak kalau yang membersihkan semua keberantakan di kamarnya adalah sudah pasti Akal. Sebab Akal tak suka kamarnya dimasuki orang lain. Sekitar jam 11 malam, Akal baru pulang dan langsung memasuki kamar. Dea yang sebenarnya belum tidur mengetahui kehadiran Akal. Namun Dea tak ada niatan untuk menyapa Akal. Dea yang meringkuk di bawah selimut tidur miring ke sebelah kanan membelakangi arah pintu, pura-pura tidur dan tak bergerak sama sekali. Hal itu dikuati oleh rasa kecewa Dea pada Akal. Terdengar oleh Dea Akal memasuki kamar mandi. Dea semakin memejamkan matanya berusaha tidur sungguhan. Namun setelah beberapa kali mencoba untuk tidur, tapi Dea tak bisa. Padahal matanya sudah mengantuk. Setelah beberapa menit berlalu, Akal keluar dari kamar mandi dengan handuk dililitkan sepinggul dan rambut basah habis keramas. Dia bisa melihat kegiatan Akal melalui pantulan cermin rias yang ada di depan dia. Terlihat oleh Dea di belakang sana tengah membongkar-bongkar rak khusus pakaian dalam di dalam lemari. Dea tersenyum tanpa ingin memberitahukan Akal bahwa tadi sore dia telah memindahkan letak barang-barang Akal di rak lemari bagian sampingnya. Sebab, meskipun hubungan suami istri Akal dan Dea tak seperti pada umumnya, Dea tetap melakukan kewajibannya sebagai istri. Dari menyiapkan semua kebutuhan Akal dan melayani lainnya selain nafkah batin yang tak diinginkan sendiri oleh Akal. Pagi sekitar jam 6:30, Akal sibuk bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Sedangkan Dea yang sudah siap dari tadi duduk santai di sisi pinggir ranjang sambil memainkan HP-nya berusaha cuek dengan Akal yang tampak kerepotan menyiapkan barangnya sendirian. Akal memang bangun kesiangan, mengerjakan sholat subuh pun waktu subuh tinggal beberapa menit. Dea sengaja tak membangunkan Akal. Biar bisa merasakan bahwa selama beberapa bulan kebelakang ini Dealah yang membantu Akal dimulai dari segalanya hingga tanpa Akal sadari kebutuhan sehari-harinya sudah ketergantungan pada Dea. Tapi mulai saat ini Dea akan menghentikan semuanya. Bukan tak ingin mengabdi pada suami. Tapi tujuan Dea untuk memberi sedikit pelajaran untuk Akal agar bisa menghargai usaha Dea yang selama ini berusaha jadi istri yang baik untuk Akal. Tapi apa? Jangankan menghargai Dea, menjaga perasaan Dea saja Akal tak bisa. "Mbak, kaos kakiku yang hitam kemana, ya?" Akhirnya Akal tak tahan untuk tidak bertanya pada Dea. Setelah menyadari keterlambatannya untuk pergi ke kampus sedangkan semuanya belum siap. "Ada kok di sana?" Dea menjawab dengan pandangan tak beralih dari layar HP-nya. Padahal tak ada yang Dea lihat di HP-nya. Itu hanya akal-akalan Dea saja agar terlihat sibuk di mata Akal. Melihat kecuekan Dea dan tak ada tanda-tanda Dea akan membantunya seperti biasanya, Akal berdecak kesal sambil kembali mencari barang-barangnya yang belum siap. "Maaf, Gus, sepertinya aku harus belajar cuek darimu. Agar kau sadar apa itu saling menghargai, dan apa itu sakit." Ucap Dea dalam hati tanpa melirik sedikit pun pada Akal yang tengah sibuk membongkar-bongkar isi lemari yang semalam sudah susah payah Dea rapikan. Agak kesal sebenarnya Dea. Namun saat ini ia lagi berusaha mode cuek. Seperti halnya Akal pada dirinya. Ke-77, emosi. Emosi. "Maaf, Gus, sepertinya aku harus belajar cuek darimu. Agar kau sadar apa itu saling menghargai, dan apa itu sakit." Ucap Dea dalam hati tanpa melirik sedikit pun pada Akal yang tengah sibuk membongkar-bongkar isi lemari yang semalam sudah susah payah Dea rapikan. Agak kesal sebenarnya Dea. Namun saat ini ia lagi berusaha mode cuek. Seperti halnya yang Akal lakukan pada dirinya. Dea tersenyum saat melihat Akal tampak mulai kesal sebab tak menemukan apa yang tengah dicarinya. Beberapa kali Akal berdecak kesal. Sudah hampir semua isi lemari Akal obrak-abrik hingga semua pakaian yang awalnya tertata rapi kini sudah hancur berantakan. Bukan gak kesal Dea melihat itu.
Sedari tadi dia menahan dirinya agar tidak tersulut emosi dan marah-marah pada Akal. Sebisa mungkin dia masih bersikap setenang mungkin meskipun hatinya begitu dongkol. Dengan masih memainkan HP-nya. Tepatnya pura-pura main HP, dia tersenyum-senyum sendiri. Seolah-olah dirinya tengah sibuk dengan HP-nya. Melihat ekspresi dia yang masih tenang, Akal berkacak pinggang sambil melirik sinis ke arah dia. Mbak nggak ada niatan untuk membantuku untuk mencari kaos kaki dan kemeja biruku. Akhirnya Akal bersuara juga. Sudah tak tahan rupanya. Namun dia masih cuek. Lebih tepatnya pura-pura tak mendengarnya. Melihat itu, Akal tak tahan untuk tidak menghampiri dia yang masih duduk tenang di sisi ranjang. Mbak. Akal memegang pundak dia dan memutarnya hingga badan dia menghadap Akal. Dia segera menyudahi sok sibuknya yang main HP, lalu ditatapnya Akal dengan sengit. Apa sih? Dia segera menyingkirkan tangan Akal dari pundaknya dan menatap tajam ke arah Akal. Mbak nggak dengar dari tadi aku manggil-manggil dan bilang apa? Akal melototi dia dengan gigi bergemelutuk. Tampak begitu geram dengan sikap dia yang tak seperti biasanya. Meski wajah dia menampakkan ekspresi sengit dan sinis, namun dalam hati, dia tersenyum puas. Memang itu yang dia inginkan. Melihat kesal Akal sebab dicuekin. Dia sengaja melakukan itu, agar Akal bisa merasakan sakit yang dia rasa saat Akal mencueki dan acuh tak acuh pada dirinya. Balas dendam agar membuat seseorang sadar lebih tepatnya, suami sendiri dia pikir gak apa-apa. Toh niat dia baik sebenarnya. Mbak, jawab, tadi aku. Maaf, aku nggak dengar tadi kamu bilang apa. Sinis dia sambil melipat tangannya di depan dada. Meniru gaya cuek dan angkuhnya Akal yang biasa dia terima. Akal berdesis tampak kesal. Akal sempat mendengkus dan membuang pandangannya ke samping. Tapi hanya sebentar, selanjutnya Akal menundukkan wajahnya kembali menatap dia yang masih duduk di sisi ranjang dan seperti tak ada niatan untuk berdiri, menghormati Akal yang tengah mengajaknya bicara. Akal menghembuskan nafas kesalnya sebelum berucap pada dia. Mbak nggak ada niatan buat bantuin aku untuk mencari pakaian dan barang-barangku, apa? Suara Akal tampak dipelan-pelankan. Berusaha merayu dia. Namun dia tak terpancing sama sekali dengan itu. Sebab dia sadar, sakit gigi dan hati itu sama. Sama-sama berawal dari yang manis-manis. Dari itu dia tak akan mudah terbujuk rayuan manis Akal lagi. Maaf. Sepertinya aku nggak bisa. Aku lagi sibuk. Seharusnya kamu belajar untuk mencari semua barang-barang keperluanmu sendiri. Ujar dia tampak cuek. Kenapa begitu? Ekspresi Akal tampak heran. Ya seharusnya memang begitu. Kenapa? Kali ini dia berdiri mensejajarkan Akal. Sudah memang seharusnya begitu. Dan untuk alasannya, silakan kamu cari sendiri. Setelah berucap, dia menyambar tasnya lalu berlalu pergi dari hadapan Akal tanpa pamit. Tentu saja Akal yang melihat itu keheranan. Mbak mau kemana? Tanya Akal. Namun dia cuek, dengan terus berjalan ke arah pintu. Hei, Mbak. Aku nanya. Ulang lagi Akal. Kali ini dia menghentikan langkahnya. Menolehkan kepalanya menghadap Akal. Aku mau berangkat. Kalau menunggumu sepertinya akan terlambat. Dia kembali hendak melanjutkan langkahnya, namun tiba-tiba. Terus gimana dia nggak barang-barangku? Nada Akal terdengar sengit membuat dia tersenyum kecut. Dalam posisi mendesak dan perlu bantuan saja Akal masih songong. Dia berpikir, apa mungkin Akal seperti itu hanya pada dirinya saja, sedangkan untuk Nihal penuh kelembutan? Mbak, cari sendiri, Gus. Sela dia cepat. Aku sudah mencarinya dari tadi namun masih belum aku temui juga. Mbak kan sudah lihat sendiri sedari tadi aku mencari-carinya bukan? Namun tetap saja tak aku temui, soalnya kan Mbak yang naruh barang-barangku. Akal mulai kesal sendiri. Ada kok.
Coba kamu cari betul-betul dan perhatikan satu persatu. Ingat, perhatikan dengan memakai perasaan. Dia berkata dengan sedikit memakai kalimat sindiran, dengan harapan akal akan mengerti dan menyadari maksud dan arti dari kalimat dia barusan. Carilah denagan hati yang tenang dan tetap santai. Sebab sesuatu yang sebenarnya sudah ada tak akan terlihat jika kita tak melihat atau memperhatikannya betul-betul. Lagi, dia berkata dengan tujuan menyindir. Sama halnya seperti diriku dengan rasa yang aku miliki. Ada namun seperti tak ada. Sebab kau tak pernah melihatku, apalagi memperhatikanku. Dia bergumam dalam hati. Melihat akal hanya diam saja, dia melanjutkan langkahnya. Entah mengerti atau tidak dengan diamnya akal. Dia tak tahu. Sepulangnya kuliah, refleks dia menunggu akal di parkiran. Seperti yang biasa dia lakukan. Hei, Fir. Besok malam jadi, kan? Dia menoleh ke arah sumber suara yang begitu dikenalinya. Yaitu suara Nihal yang tengah bicara dengan akal. Dari jauh, dia memerhatikan Nihal yang menyusun akal yang awalnya berjalan menuju parkiran. Di antara mereka terlibat perbincangan yang tampak begitu asyik. Terlihat dari akal dan Nihal yang sesekali tersenyum dan kadang Nihal tertawa renyah di sela-sela perbincangannya. Dia tersenyum kecut, dan baru menyadari kalau dirinya tengah memasang mode cuek pada akal. Dia pun berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Dia sudah putuskan untuk naik angkot saja untuk pulang ke rumah. Saat hampir tiba di gerbang kampus untuk keluar, tiba-tiba dia merasa tangannya ditarik oleh seseorang. Sontak dia segera menoleh untuk melihat tangan siapa yang menariknya. Dia segera menarik tangannya sendiri saat mengetahui pemilik tangan yang menahannya tak lain adalah Ahal. Dia melengos tampak malas memandang Ahal. Mbak mau kemana? Mau pulang. Dia menjawab singkat. Berusaha menampakkan pada akal bahwa dirinya tak ada selera buat bicara dengan Afal. Biasanya juga nunggu aku. Ucap akal tampak keberatan. Itu kan biasanya. Tapi sekarang di luar biasanya dan akan kujadikan kebiasaanku untuk selanjutnya. Dia berucap masih dengan nada dingin. Tak ada senyuman di wajahnya seperti yang biasa dia lakukan saat bicara dengan akal agar mendapat pahala dari ibadah senyumnya. Oh, begitu ya sekarang? Akal tersenyum sinis. Iya. Dia menjawab dengan pandangan ke arah yang lain. Tampak tak ingin menatap akal sama sekali. Kenapa seperti ini? Kali ini dia menoleh menatap akal. Jawabannya ada di kamu, Gus. Setelah berucap dia kembali hendak melanjutkan langkahnya. Namun lagi-lagi Ahal menahan lengannya. Mbak pulang mau naik apa? Naik angkot. Cuek dia. Jadi nggak mau pulang bareng aku lagi? Nggak usah. Mending kamu anterin itu pacar kamu, Nihal. Kasian takut nanti ada apa-apa di jalan. Atau apalah nanti. Dia segera menarik tangannya dengan kasar hingga terlepas dari cekalan tangan Afal. Akal tiba di rumah setelah 15 menit sampai. Dia tahu Akal mengendarai motor tak akan sampai menghabiskan waktu yang lama. Apalagi jika pulangnya berbarengan dengan dia, tidak mungkin jika selisihnya sampai 15 menit. Biasanya Akal juga lebih cepat dari angkot meski dirinya belakangan. Dari itu, dia sudah dapat menyimpulkan kalau Akal masih mengantarkan Nihal tadi. Dia memejamkan matanya berusaha merendam rasa sakitnya. Membayangkan Akal lebih peduli pada Nihal dibandingkan dirinya yang selama ini selalu mengejar-ngejar perhatian Akal. Dia membuka mata dan menoleh ke arah pintu saat Akal masuk dengan wajah penuh keringat. Entah habis naga pain Akal hingga bisa berkeringat begitu dia tak tahu. Mbak, aku haus. Ambilkan minuman di dapur, ya? Akal berucap dengan tangan sibuk mengelap keringat di wajahnya dengan handuk kecil. Kamu kan bisa ambil sendiri. Dia berucap dengan masih memainkan HP-nya. Sontak Akal terheyak mendengar jawaban dia. Enggak. Seru Akal dengan menatap dia keheranan. Dia tahu Akal terkejut,
Sebab ini baru hal pertama kalinya dia bersikap seperti itu pada Akal. Akal melangkah mendekati dia. Ada apa dengan Mbak? Biasanya juga tanpa aku suruh Mbak sudah menyiapkan segalanya untukku. Tapi kenapa saat ini tidak? Bahkan meski aku suruh saja Mbak cuek bahkan terang-terangan menolak. Dia masih tampak berusaha setenang mungkin dengan tangan sok sibuk mengetik di layar HP-nya. Mbak, panggil Akal sebab merasa diacuhkan oleh dia. Bahkan saat ini dia mengelabui Akal dengan cara tersenyum-senyum sendiri dengan HP-nya. Melihat itu, Akal tak tahan untuk tidak merebut HP dia dan membantingnya di kasur dengan keras. Sontak saja dia terkejut dengan perlakuan kasar Akal. Dia segera berdiri mensejajari Akal dan menatapnya tajam. Mau kamu apa sih? Dia nyolot. Kok malah nanya aku gitu? Protes Akal memasang wajah sinis. Seharinya aku yang nanya gitu ke Mbak. Ada apa dengan Mbak? Lanjut Akal. Gak ada apa-apa dengan diriku. Yang apa-apa itu kamu. Dia menuding dada Akal. Akal mengernyit dan menatap heran ke arah dia. Aku yang apa-apa kata Mbak? Tanya Akal menuding dirinya sendiri. Iya. Jawab dia. Oke kalau begitu. Coba katakan. Aku kenapa coba? Akal menggenggam keras lengan dia dengan geram. Membuat dia meringis kesakitan. Gak usah marah-marah jika aku sudah tak menyiapkan keperluanmu lagi. Toh sudah ada Nihel, wanita yang sempurna untuk kamu. Ucap dia. Kenapa harus Nihel? Dan kenapa coba bawa-bawa Nihel ke dalam masalah ini? Protes Akal. Karena Nihel, karena dia. Kenapa dia? Kenapa Mbak mempermasalahkan Nihel? Gus, lepasin nggak? Dia berusaha menarik tangannya, sebab sudah merasa kesakitan. Namun Akal malah semakin mencengkeram lengan dia dengan kuat tanpa berkata-kata. Kenapa kamu berlaku kasar seperti ini padaku? Dia menatap nyalang ke arah Akal. Akal masih diam, tak menjawab. Katakan, jangan diam saja! Bentak dia. Lagi, Akal hanya membisu dengan terus mencengkeram lengan dia. Apa kau berbuat lembut hanya pada Nihil saja? Dan padaku kau bersikap kasar seperti ini? Suara dia semakin meninggi. Akal setia membisu dengan mata menatap lekat wajah dia. Andai ada orang yang berlaku kasar pada Nihilmu, sama seperti apa yang kau lakukan padaku, apa kau akan terima? Tanpa bisa dia cegah, air mata dia mengalir begitu saja. Jawab pria yang berstatus suamiku. Bentak lagi dia yang mulai kesal dengan sikap diamnya Akal. Jangan menuntut apapun dariku jika kamu sendiri tidak bisa melaksanakan apa yang harus kamu lakukan padaku. Malah yang ada kau berikan itu untuk wanita lain. Akal Mas tak berkata-kata, membuat kekesalan dia semakin menjadi. Apa kamu bicara kalau hanya bersama dengan Nihelsa? Akal yang sudah emosi dengan kata-kata dia. Tanpa aba-aba, Akal menarik tengkuk dia dan membungkam mulut dia dengan senruhan bibirnya. Ke-78, inilah yang aku rindukan. Inilah yang aku rindukan. Apa kamu bicara lembut kalau hanya saat bersama dengan Nihelsa? Akal yang sudah emosi dengan kata-kata dia. Tanpa aba-aba, Akal menarik tengkuk dia dan membungkam mulut dia dengan sentuhan bibirnya. Sontak saja dia terkejut dengan perlakuan Akal yang secara tiba-tiba tersebut dan yang tanpa seizinnya menyentuh bibirnya sesuka hatinya. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong kuat dada Akal hingga menimbulkan jarak di antara keduanya. Beraninya kamu! Dia menunjuk diri Akal dengan mata menatap tajam dan gigi gemeletuk. Kenapa? Akal balas menatap dia dengan tak kalah tajamnya. Bisa-bisanya kamu tanpa seizinku berbuat seperti yang tadi. Protes dia tampak terima. Apa aku harus perlu izin dulu untuk bisa menyentuh istriku sendiri?
Balas Akal dengan masih menatap Dea dengan tajam. Tapi, kata-kata Dea tercekat di tenggorokannya. Ia seperti tak bisa, tepatnya tak menemukan jawaban untuk membalas kata-kata Akal. Apa? Sinis Afal. Apa ada aturan baru atau aturan lain yang mengharuskan seorang suami untuk menyentuh istrinya sendiri yang sudah halal untuk segalanya untuk disentuh? Lanjut Afal. Tidak, tapi khusus seperti kita. Tepatnya suami seperti macam kamu sepertinya harus. Jawab Dea. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Boleh aku tahu itu? Tanya Akal lagi. Karena aku tak rela jika menyentuhku, tapi pikiranmu ke wanita yang lain. Wanita lain? Wanita lain siapa maksud, Mbak? Tanya Akal terdengar heran. Matanya memicing menatap Dea. Dea tersenyum kecut sambil memalingkan wajahnya ke samping. Jangan pura-pura, Gus. Kau pastinya sudah mengerti dengan maksud kata-kataku. Tanpa aku jelaskan sekalipun kau juga sudah pasti tahu betul dengan wanita mana yang aku maksud. Dea berucap dengan masih tanpa menatap Akal. Jawab, Mbak. Tangan Akal menarik kedua bahu Dea hingga membuat Dea menghadap ke arah Akal. Tidak hanya itu, Akal juga menarik dagu Dea agar bisa menatap Akal. Saat Dea ingin menundukkan kembali wajahnya atau meningkat ke samping, dengan segera Akal menahannya dengan tangan kanannya. Tatap mata aku, Mbak. Akal berucap dengan tangan masih menahan wajah Dea. Kenapa masih ingin menatapku? Bukankah sudah cukup untukmu dengan hanya menatap wajah Ayu Nihil? Dea menyunggingkan senyuman sinis di akhir kalimatnya. Sejenak Akal terdiam setelah mendengar kata-kata Dea. Oh, jadi maksud Mbak wanita tadi adalah Nihil? Tanya Akal sambil menyelipkan senyuman geli. Iya, memang benar kan? Ucap Dea, sekilas melirik Akal. Lalu kenapa Mbak kayak nyolot gitu? Nada pertanyaan Akal tampak penuh selidik. Aku gak nyolot kalau saja kamu gak berbuat seenaknya denganku meski aku berstatus istrimu. Sebab aku hanya berstatus istri di atas kertas tak lebih. Kali ini Dea berucap sambil menatap Akal. Namun tak berdurasi lama, sebab Dea segera memalingkan wajahnya. Apa itu artinya Mbak mencemurui Nihil? Tanya Akal penuh selidik. Kenapa aku harus cemburu? Sinis Dea. Walaupun sebenarnya apa yang dikatakan Akal benar adanya. Namun Dea tak akan benol dau dengan mengakui itu. Sebenarnya bukan cemburu, tapi tepatnya dia kecewa dengan sikap Akal yang tak menghargai Dea. Bahkan tak pernah merasa bahwa Dea sudah berusaha mencari perhatian Akal agar bisa mendapatkan secuil hatinya. Kalau Mbak nggak cemburu lalu kenapa membahas Nihil di saat seperti ini? Akal sedikit membelokkan pandangannya mengikuti arah wajah Dea yang selalu berusaha menghindari tatapan Akal. Karena aku tak ingin hanya jadi pelampiasanmu saja, Gus. Jika sudah ada Nihil maka kau tak perlu denganku lagi. Aku tak mau hanya dijadikan cadangan di sini. Walau bagaimanapun aku ini wanita biasa, aku juga manusia yang punya hati dan perasaan yang juga ingin dijaga agar sampai tak terluka. Jadi aku tak mau hati dan perasaanku yang tulus hanya untuk dipermainkan. Dea berusaha meluapkan semua keluh kesahnya yang selama ini disimpannya dari Akal. Sejenak Akal terdiam. Pikirannya tengah bekerja berusaha mencerna kata-kata dia barusan. Jadi Mbak ingin dimengerti? Tanya Afal. Dea tersenyum sinis mendengar kalimat pertanyaan Akal. Itu saja masih kau tanyakan, Gus? Dea hanya mampu mengeluh dalam hati. Entah harus dengan bahasa isyarat apa lagi agar bisa membuat Akal mengerti akan dirinya. Apa Mbak di sini juga merasa disakiti? Tanya Akal dengan nada serius dan menatap Dea dengan tajam. Dea menghelas nafas sambil mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Sudahlah, Gus, jangan dibahas. Dea sudah merasa lelah. Lelah hati lebih tepatnya.
Tidak, kita bahas masalah ini hingga selesai. Agar semuanya jelas dan tak ada kesalahpahaman lagi. Jika memang Mbak di sini merasa tersakiti, coba katakan saja sejujurnya padaku. Apa dan yang mana yang membuat Mbak merasa sakit? Akal melontarkan pertanyaan yang berturut-turut pada dia. Aku bilang sudah. Gak usah dibahas lagi. Ujar dia yang sudah merasa malas untuk berbicara dengan Afal. Dia membalikkan badannya hendak pergi dari hadapan Akal, namun segera Akal tahan lengannya. Selesaikan dulu pembicaraan kita. Jangan pergi dulu. Cegah Akal dengan masih menahan lengan dia. Setelah dipikir-pikir dan aku ingat-ingat lagi. Perubahan sikap Mbak ini bermula saat Mbak pulang dari rumah Mbak. Tebak Akal. Mulai menyelidiki. Tapi aku masih gak tahu apa penyebabnya. Entah itu. Apa kamu berpikir kalau kakek dan nenekku yang sudah mencuci otakku hingga aku berubah bersikap tak biasa sama kamu? Gitu? Sela dia dengan cepat. Aku tidak bilang gitu. Aku hanya bisa melihat perubahan sikap Mbak dimulai dari sejak kepulangan Mbak dari rumah kakek dan nenek Mbak. Dia mendengkus sambil memalingkan wajahnya. Jika ada masalah bilang Mbak. Katakan padaku, siapa tahu aku bisa membantu Mbak. Jangan diam seperti ini. Agar aku tak bingung dengan perubahan sikap Mbak yang secara tiba-tiba ini. Ucap Akal dengan nada suara mulai pelan. Jangan cari masalah di diriku, Gus. Tapi carilah di dirimu sendiri. Protes dia. Di diriku? Apa itu? Aku belum menyadarinya. Dan itu sudah jadi tugas Mbak sebagai istri untuk mengingatkan suami di saat suami terlupa. Dan membenarkannya jika suami tengah salah. Ucap Akal tampak bijak. Dia tak menjawab. Hanya bibirnya yang sedikit tersenyum sinis. Mbak, katakanlah sesuatu. Ucap Akal sambil menggoyangkan lengan dia. Mau bicara apa lagi? Toh sejelas apapun aku berusaha membuatmu mengerti, kamu tak akan mengerti juga, bukan? Akal mengernyit, tak mengerti. Sudahlah, intinya kedepannya aku akan tetap seperti ini. Putus dia. Maksudnya? Akal masih tak mengerti. Kita jalani saja hidup kita masing-masing, sesuai kemauan kita. Abaikan ikatan pernikahan ini. Kenapa Mbak bisa berpikiran seperti itu? Pikiran ini aku ambil dari hasil setelah melihat kalau kamu dan Nihil masih saling mencintai dan seperti tak bisa dipisahkan meski dengan adanya pernikahan di antara kita. Dia tersenyum kecut mengingat kenyataan tentang Akal dan Nihil. Jadi Mbak tahu kalau aku dan Nih. Aku tahu semuanya, Gus. Potong dia cepat dengan mata menata Akal tajam. Aku tahu kalau kamu masih berhubungan dengan Nihil. Aku juga sudah tahu kalau kalian masih sering ketemuan dengan wanitamu itu. Dia berucap dengan sekuat tenaga agar air matanya yang sedari tadi ia tahan agar sampai tak terjatuh. Bahkan aku juga melihatmu pada malam itu juga. Lanjut dia dengan dada bergemuruh menahan gejolak hatinya. Malam apa? Tanya Akal dengan suara yang lirih, namun menanggung rasa penasaran. Malam di mana saat kau keluar dari rumah nenekku dengan berasalan ada acara mendadak. Tapi aslinya kamu untuk berbuka bersama dengan Nihil, bukan? Dia melemparkan senyum sinis pada Akal. Demi bisa berbuka bersama dengan Nihil, kamu rela berbohong padaku bilang ada acara. Memang acara sih? Acara makan malam bersama Nihil. Lagi, dia tersenyum sinis. Mbak, dengar. Dan kamu tahu, Gus. Sela dia dengan cepat. Kalau perbuatanmu itu banyak menorehkan luka dan kecewa para kakek dan nenekku. Dan kamu tahu alasannya apa? Apa? Mereka berdua, kakek dan nenekku telah begitu banyak membuatmu menu makanan demi menjamu menantu yang begitu dibanggakannya. Namun kau tak menyentuhnya sebab alasan puasa walau itu benar adanya. Lalu, setelah hampir maghrib, nenekku masih peduli akan cucu menantunya, khawatir tak menemukan hidangan istimewa di saat akan berbuka puasa, hingga dengan penuh semangat istrimu ini memasakkan untuk suaminya. Tapi apa tanggapan suaminya? Apa balasan suaminya? Kamu sudah tahu kan jawabannya?
Dea tertawa getir. Jawabannya adalah, kamu lebih memilih berbuka dan makan di luar bersama kekasihmu itu, Nihal. Rela meninggalkan masakan istrimu dan mertuamu yang sudah susah payah dan sepenuh hati dibuatnya. Dea segera memalingkan wajahnya, agar air mata yang mengalir secara mendadak dan tak bisa dikompromi tersebut tak terlihat oleh akal. Jadi ini penyebab perubahan, Mbak? Akal berpendapat. Dea tak segera menjawab. Dengan tanpa membuat akal curiga, Dea membuat gerakan mengusap air mata di pipi dengan tangannya. Tak hanya itu. Dea kembali berkata setelah memastikan air matanya tak akan kembali mengalir dan suaranya tak terdengar seperti orang menangis. Aku juga tahu kalau tadi kamu habis nganterin Nihal. Apa itu masih kurang untuk disebut kalau kalian masih saling mencintai dan masih ada hubungan? Dea memberanikan diri sekilas untuk menatap akal. Ini tidak seperti yang Mbak lihat dan Mbak Pek. Sudahlah, Gus. Sela Dea cepat. Aku nggak apa-apa, kok. Aku juga nggak ngelarang, dan sampai kapanpun nggak akan melarang kamu untuk berhubungan dengan ataupun masih mencintai dan menyayangi Nihal. Dea mengambil nafas sebelum melanjutkan ucapannya. Sebab di sini aku sadar bahwa akulah yang jadi orang ketiga di tengah-tengah kalian. Akulah yang menjadi penyebab kamu tidak jodoh dengan Nihal? Dea melirik ke arah Ahal. Betul bukan? Apa yang aku katakan barusan? Dea berucap dengan bibir tersenyum kecut. Iya, benar. Jawab Akal. Membuat Dea melirik sinis ke arah Akal. Tapi tidak seperti itu konsepnya. Coba dengarlah dulu penjelasanku, Mbak. Pinta Akal. Baik, apa yang ingin kamu jelaskan pada Dea? Kata-kata Dea terhenti saat mendengar suara Helwa tengah memanggilnya. Dea melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka. Dari balik pintu sana, yang sedikit terbuka, Helwa menongolkan kepalanya. Bisa bantu Umi sebentar? Tanya Helwa. Sambil tersenyum, tanpa ragu Dea segera menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Dea melangkah meninggalkan Akal tanpa permisi. Dia sadar, sikapnya salah, dan itu sangat jelas. Tapi rasa kecewanya berhasil mengalahkan keinginan Dea untuk mengabdi dan menghormati Akal sebagai suaminya. Dea mengekor mengikuti langkah Helwa menuju ruang tamu. Dea terus berjalan dengan kepala menunduk dan tanpa sengaja dia menubruk tubuh Arfan yang berjalan dari arah berlawanan. Maaf, aku tidak sengaja, Mas. Ucap Dea sambil mundur 2 langkah, berusaha menjauh dari Arfan. Arfan bergeming, tak menjawab. Matanya menatap lekat pada wajah Dea. Kamu nangis? Tanya Arfan saat melihat mata Dea yang seperti ciri khas orang habis nangis. Dea segera menggeleng dengan cepat. Enggak, kok. Dea sengaja tak berkata jujur. Sebab tidak mungkin ia bilang pada Arfan tentang masalah yang sebenarnya dan keadaan rumah tangga dirinya dengan Akal. Ada rasa malu pada Arfan jika sampai Arfan tahu bahwa rumah tangganya tak berjalan pada umumnya. Meski Dea berusaha menutupinya dari Arfan dengan berkata tak jujur, namun Arfan bukankan tipe orang yang bisa dikelabui dengan mudah hingga bisa langsung percaya saja saat dia mengatakan tidak. Arfan melirik ke arah kamar Akal, yang baru saja dia keluar dari sana. Apa kau menangis karena Akal? Tatapan Arfan beralih kembali menatap Dea. Tidak kok, Mas. Dea masih berusaha mengelak. Jangan bohong, Dea, aku sudah sedari kecil mengenalmu. Jadi aku lebih tahu dan bisa membaca perasaanmu. Bahkan apa yang telah terjadi di dalam rumah tanggamu. Arfan menatap Dea yang tengah menundukkan wajahnya dengan serius dan penuh selidik. Dea bergeming. Aku tahu kamu menangis karena Akal bukan, Dek? Dea kembali menggelengkan kepalanya. Tanda menyangkal tebakan Akal, sekalipun betul. Aku juga tahu, Dea, bahwa hubungan suami istri tidak baik-baik saja dengan Akal.
Kali ini dia mengangkat wajahnya menatap Arfan dengan tatapan tak suka. Maaf, Mas. Dia rasa Mas Arfan tidak perlu menyelidiki ataupun tahu tentang masalah hubungan suami istri kami. Ini rumah tangga kami berdua yang sudah semesti dan sewajarnya menjadi privasi kami berdua. Setelah berkata, dia segera permisi pada Arfan, berlalu pergi dari hadapan Arfan menuju uminya Helwa yang saat ini ada di ruang tamu. Setelah sholat Isya dia tak langsung tidur ataupun mutolakah seperti biasanya. Ia membereskan kekacauan yang ada oleh Akal tadi. Dia merapikan semua pakaian-pakaian yang Akal bongkar. Meskipun sebenarnya malas, tapi dia kuat-kuatin buat merapikan dan melipat kembali pakaian-pakaian yang berserakan, lalu memasukkan semuanya ke dalam lemari. Dia sempat sedikit menoleh ke samping saat mendengar suara pintu sedang dibuka. Setelah mengetahui bahwa Akal yang masuk ke kamarnya, dia kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu memunguti pakaian-pakaian di lantai dekat lemari. Akal melangkah, menyimpan kopiahnya di atas malas. Ia baru saja terselesai dari mengisi kajian kitab di kelas asrama putra. Setelah membuka pakaian kokonya dan hanya menyisakan kaos pendek putih dan sarung yang dipakainya, Akal melangkah menghampiri dia, ikut berjongkok membantu dia memunguti barang-barang dan pakaian yang berserakan di lantai sebab ulah dirinya. Melihat itu, entah kenapa dia merasa malas. Malas dengan kehadiran Afal. Dia pun memilih untuk menyudahi aktivitasnya, berdiri untuk menghindari Akal. "Mbak masih marah denganku?" Akal ikut berdiri dan menahan lengah dia yang hendak melangkah pergi. Dia diam tak menjawab. Pandangannya diarahkan ke arah lain. Tangan Akal meraih kedua pundak Dea dan menghadapkannya pada dirinya. "Aku ingin tahu, apa alasan Mbak bisa marah karena aku makan bersama Nihel?" Kedua tangan Akal masih di pundak Dea. "Kamu pikirkan saja sendiri, Gus, wanita mana yang tak sakit hati dan marah jika suaminya abai terhadap dirinya dan memilih wanita lain untuk teman makannya?" Dea berucap dengan tanpa menatap Akal sedetik pun. Dan nada suaranya terdengar sayu. Sejenak Akal terdiam, memikirkan kata-kata dia barusan. "Apa itu artinya, Mbak mulai ada rasa untukku?" Tanya Akal dengan mata memicing menatap Dea. Ada rasa tak yakin sebenarnya pada pertanyaannya tersebut. Dea bergeming, tak menjawab dengan masih tak menatap Akal. "Apa Mbak menyukaiku?" Tanya lagi Akal dengan ragu-ragu. "Kenapa? Lucu ya, apa tak boleh?" Sekilas dia melirik Akal. "Bukan begitu. Lalu?" Sinis Dea. "Secepat itu Mbak memiliki rasa itu padaku?" Dia tersenyum sinis mendengar pertanyaan Akal. "Inilah hati perempuan, Gus, yang penuh kelembutan hingga mudah luluh namun juga mudah rapuh." Jawab Dea dengan pandangan menoleh ke samping. Akal bergeming. Sempat kaget saat mengetahui perasaan Dea yang sebenarnya untuk dirinya. "Tapi tenang aja, Gus. Rasanya ini akan tetap tahu diri, kok. Mencintai tanpa memiliki, merindu tanpa mengganggu." Setelah berucap, dia berusaha menyingkirkan tangan Akal dari pundaknya. Namun dengan segera Akal meraih kembali pundak Dea dengan tangan satunya. Sedangkan tangan yang satunya lagi meraih pinggang Dea dan segera membawa tubuh Dea ke dalam pelukannya. Dea tertahan dalam pelukan Akal. Aroma parfum Akal yang manis menyeruak ke rongga hidung Dea. Entah kenapa dia merasa nyaman sehingga membiarkan Akal terus memeluk dirinya. Lama Akal memeluk Dea. Terus memeluk dengan mata terpejam dan mulut tanpa bersuara. "Inilah yang aku rindukan selama ini, Gus." Gumam Dea dalam hati. Jujur, dia merasakan kedamaian di dalam sana. Dalam pelukan Afal. Suami yang dicintainya yang entah sejak mulai kapan